Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan 5 perkara pengujian undang-undang yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo. Permohonan sejumlah mantan penyidik dan pegawai KPK ditolak Mahkamah Konstitusi. Demikian dinyatakan Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang KPK. Menurut Mahkamah, syarat usia paling rendah atau paling tinggi untuk pengisian suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Namun demikian, Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang tidak terlalu sering mengubah syarat usia dalam pengisian jabatan publik yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Penegasan Mahkamah demikian diperlukan mengingat bahwa mengubah syarat usia paling rendah maupun syarat usia paling tinggi terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter acuan kapabilitas atau kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga atau organisasi publik. Jika hal tersebut sering diubah, besar kemungkinan pembentuk undang-undang akan merumuskan kebijakan penyesuaian usia untuk menghalangi hak konstitusional warga lainnya dengan tujuan antara lain untuk motif tertentu. Selanjutnya, dalam pengujian Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pusat dan daerah, Mahkamah menolak permohonan Budi Hali M. Wibowo yang berprofesi sebagai notaris. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dinyatakan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang dipersoalkan pemohon merupakan persoalan penerapan atau implementasi di lapangan. Namun demikian, Mahkamah menegaskan, kedepannya pembentuk undang-undang harus dapat memberikan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan hak atas tanah dan atau bangunan. Dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar ke depan pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang terkait dengan pasal 49 huruf A Undang-Undang 1 2022 AKU juga harus mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional bagi warga negara yang secara nyata memang mengalami keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan hak atas tanah untuk mendapatkan hak atas tanah dan atau bangunan secara langsung yang dapat dituangkan dalam akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Masih dalam persidangan yang sama, Mahkamah juga membacakan putusan perkara pengujian Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan pengujian Undang-Undang Desa. Terhadap ketiga permohonan tersebut, Mahkamah memutus tidak dapat menerima permohonan para pemohon. Ilham Muhammad, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan.